Selamat pagi jemaat PCC. Selamat menjalani hari ini. Sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mau terlebih dulu bersaat teduh. Mengaku di hadapannya bahwa kita tidak bisa menjalani hari ini tanpa Tuhan. Bahwa kita butuh Tuhan untuk menjalani hari-hari kita, terutama hari ini. Mari siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau tempatkan Dia di tempat yang paling pertama dan utama di dalam hidup kita. Di tempat yang terutama dan prioritas yang paling utama di kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Nyatakan syukurmu di hadapannya. Nyatakan kekagumanmu akan kasih setianya. Nyatakan bahwa engkau berserah penuh kepadanya. Kekuatanku, Bapa yang baik. Sembah Kau Allah yang kudus, segala pujian bagimu. Hanya Kau Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Segala pujian bagimu Bapa. Ku sembah Papa kaya raya barata sikara layara papa sikara layara bara papa kaya raya sikara layara. Kau Allah pemilik hidupku, Kau sumber kekuatan, Kau tempat perlindungan. Haleluya, haleluya, Bapa. Ku sembah Kau Tuhan. Ku angkat tanganku memuji-Mu, menyembah-Mu. Hanya bagimu segala pujian, kemuliaan, hormat. Sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak dipuja. Ku percaya kepadamu, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mulia. Allah yang tak pernah tinggalkan, selalu menyertai. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami membawa hidup kami Bapa, karena Engkau satu-satunya Allah yang setia, kubu pertahanan, tempat perlindungan. Engkau sumber
percaya padamu Tuhan. Kami tahu apapun yang sedang kami hadapi Tuhan, Engkau adalah tempat kekuatan kami Bapa. Engkau adalah tempat perlindungan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Engkau Allah yang selalu menyertai Tuhan dimanapun kami berada. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, membiarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan, ini pengakuan kami Bapa. Sama-sama kita mau nyanyikan satu pujian, sekalipun aku berjalan dalam lembah yang gelap. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Kau sertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Sekali lagi katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau beserta. Amin Yesus. Sekalipun hidup tak menentu, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sekali lagi kita mau katakan, sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama. Amin Tuhan. Berjalan bersama kami, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama
bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allah-Ku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Bersama kami, ku percaya Kau Allah yang berjalan bersama kami. Kau Allah yang memegang tanganku. Haleluya. Kau tak pernah tinggalkan. Haleluya. Bapa, Kau Allah yang menyertai, tak pernah tinggalkan, tak pernah biarkan. Ku percaya penuh kepadamu. Haleluya, haleluya. Kau Allah, ku sembah Kau, ku tinggikan nama-Mu. Kau Bapa-Ku, Yesusku, Kau Bapa, ku sembah Kau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang tak pernah tinggalkan, Kau Allah yang selalu beserta. Yesus, terima kasih Tuhan. Sikarala ya Bapa, kayarala ya Bapa, sikarala ya Bapa, kurala ya Bapa, kayarala ya Bapa, sikarala ya Bapa, kirala ya Bapa, kasikarala ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih untuk semuanya Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita menyanyikan lagu Terima Kasih untuk-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna Bapa. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih.
kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Ini pengakuan kami Tuhan, ini rasa syukur kami Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu, buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami akan mendengar perenungan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami menjadi tanah hati yang baik, yang siap ditaburi oleh firman-Mu Tuhan, oleh kebenaran. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan pagi hari ini. Berbicaralah, sampaikan apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tidak hanya kami dengarkan, tidak hanya kami baca Tuhan, namun boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami boleh mengalami firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Firman kita pada pagi hari ini saya akan ambil dari kitab kita sama-sama siapkan Alkitab kita. Kita akan baca dari 1 Samuel 23 ayat yang ke-14 sampai 17.
Saya akan bacakan. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa. Maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Puji Tuhan, saya percaya kita semua pasti sudah tahu tentang kisah ini. Bagaimana seorang Daud yang waktu itu sebenarnya sudah diurapi menjadi raja oleh Samuel. Namun karena keiri dengkian seorang Raja Saul, karena dia tidak terima melihat Daud begitu diurapi dan dielu-elukan, Saul merasa iri dan mencari perkara dengan Daud. Dia mencoba untuk membunuh Daud. Dia mencoba untuk melenyapkan Daud. Saat itu Daud di tengah-tengah kondisi yang terendah mungkin dalam hidupnya, di mana dia berpindah dari satu gurun ke gurun lain, di mana dia masuk ke gua-gua untuk menghindari Daud dan menghindari Saul dan tentara-tentaranya. Saya yakin saat itu Daud dalam posisi ketakutan, Bapak Ibu. Takut, cemas, merasa nyawanya terancam. Mungkin beberapa kita juga saat ini sedang berada dalam kondisi seperti yang dialami oleh Daud saat itu. Mungkin kita dikejar-kejar oleh musuh yang belum tentu musuh dalam bentuk fisik. Mungkin kecemasan akan masa depan. Mungkin kekhawatiran akan pekerjaan, akan keluarga, akan anak-anak ataupun pertempuran apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin bahkan kita sedang berperang dengan pelayanan kita, merasa cemas dengan pelayanan kita. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan? Atau mungkin kita sedang cemas dengan masa depan anak-anak kita. Sedang ada masalah dengan pernikahan kita, dengan keluarga kita. Mungkin kita sedang mengalami hal yang sama dengan apa yang dirasakan Daud saat itu. Khawatir, cemas, takut, merasa sendiri, merasa ditinggalkan, merasa tidak mempunyai siapa-siapa. Namun firman Tuhan hari ini mau kita belajar dua hal. Yang pertama, tadi dikatakan di 1 Samuel 23 ayat ke-14, Allah tidak menyerahkannya ke dalam tangan Saul. Saat itu Saul mengejar Daud dengan tentara yang banyak, dengan persenjataan yang lengkap. Sementara Daud hanya seorang diri. Mungkin ada waktu itu pengikut-pengikutnya, namun mereka cuma beberapa orang, tidak banyak. Namun Tuhan berkata, Allah tidak menyerahkannya ke dalam tangan Saul. Artinya bahwa, ini perlu dicatat Bapak Ibu, tidak ada kuasa manusia dapat menyentuh orang yang dilindungi oleh Tuhan. Tidak ada kuasa di dunia ini atau kuasa manusia yang bisa menyentuh orang yang dilindungi oleh Tuhan. Saya, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita adalah orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan. Dan orang-orang yang dilindungi Tuhan diberi perlindungan oleh Tuhan. Tidak ada yang akan bisa menyentuh tanpa seizin Tuhan. Sama seperti Daud. Walaupun dia dikejar oleh pasukan Saul yang besar. Oleh senjata-senjata yang lengkap. Namun ada tangan-tangan yang tidak terlihat. Ada tangan Tuhan yang tidak terlihat yang melindungi. Mengalihkan tentara-tentara Daud dengan tentara-tentara lain. Melindungi, membuat tentara-tentara Daud tidak bisa melihat tentara-tentara Saul tidak bisa melihat keberadaan Daud. Mungkin saat itu Daud merasa sendirian, merasa ditinggalkan, merasa tidak ada perlindungan. Namun ada tangan Tuhan yang melindungi.
Daud secara langsung. Penyertaan Tuhan itu sering tidak terlihat, tapi nyata di dalam hasil akhirnya. Pada akhirnya kita akan melihat bahwa ternyata ada tangan Tuhan yang melindungi kita saat kita ada di dalam lembah kekelaman. Lalu yang kedua, Tuhan menyertai kita dengan apa? Tuhan menyertai kita dengan penghiburan melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di dalam 1 Samuel 23 ayat yang ke-16 sampai 17 dikatakan, lalu Yonatan anak Saul pergi kepada Daud di Hores dan menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Ia mengatakan kepada Daud, jangan takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Penyertaan Tuhan bisa datang melalui kata-kata orang yang ada di sekeliling kita. Entah itu sahabat kita, entah itu keluarga kita, entah itu pasangan kita, suami atau istri kita, entah itu teman kita. Tanpa kita sadari, Tuhan bisa hadirkan orang-orang itu untuk memberi kekuatan kepada kita. Untuk kembali mengingatkan pada kita bahwa jangan takut, Tuhan itu gak pernah tinggalkan. Seberat apapun masalahmu, sekelam apapun lembah yang sedang kau lewati saat ini, ada tangan Tuhan yang menuntunmu. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Percaya, Tuhan gak pernah tinggalkan. Ayo kita berdoa bersama, ayo kita jalan bersama. Sadari itu, Tuhan hadir melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita gak sendiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak pernah biarkan kita sendiri. Selain Dia melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik, melindungi kita dari orang-orang yang akan mencelakai kita. Namun Dia juga memberikan kita kehadirannya melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita sekarang sedang ada di dalam lembah kekelaman itu. Kita sedang mengalami apa yang Daud alami. Kekhawatiran, takut, cemas. Tapi ingat, Tuhan yang menyertai Daud saat itu adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau Dia bisa menyertai Daud, kalau Dia bisa mengirimkan orang-orang untuk menyemangati Daud, untuk menemani Daud, maka Dia juga melakukan hal yang sama. Kita hanya perlu menyadarinya. Kita hanya perlu menyadari bahwa ya, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu ada menyertai kita. Kadang penyertaan Tuhan itu gak selalu membuat jalan kita menjadi mudah. Tapi penyertaan Tuhan itu juga bisa menjadikan hati kita tetap tenang lewat orang-orang di sekeliling kita dengan menguatkan kita. Percaya hal itu. 2 hal itu ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Tuhan gak akan pernah biarkan hal buruk terjadi untuk orang-orang yang dilindunginya. Yang kedua, Tuhan menjadikan hati kita tetap tenang lewat orang-orang di sekeliling kita yang menguatkan, yang memberi kata-kata penguatan kepada kita. Puji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Kita mau memulai hari ini dengan berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih kami kembali dikuatkan Tuhan melalui perenungan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau bahkan hadir melalui orang-orang di sekitar kami. Dan kami percaya perlindungan-Mu nyata Tuhan untuk kami anak-anak-Mu. Ajar kami untuk tetap percaya, ajar kami untuk tetap beriman, ajar kami untuk tetap melihat bahwa Engkau Allah yang selalu bekerja. Bahkan di saat kami tidak melihat Tuhan, bahkan di saat kami tidak menyadari, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memulai hari ini Tuhan. Engkau lindungi kami, Engkau jaga kami. Apapun yang kami kerjakan hari ini, Engkau buat semua pekerjaan kami berhasil Tuhan. Biarlah kami hari ini boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Biarlah perkataan kami boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Biarlah hidup kami
menjadi alat untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang sertai, Engkau yang lindungi, Engkau yang pimpin langkah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami mau memulai hari ini. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu dengan penuh semangat, dengan penuh kesadaran bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Allah selalu menyertai kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.